bahwasanya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan bagi kehidupan manusia kecuali perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang lebih membahayakan, yang lebih merugikan bagi kehidupan umat manusia kecuali perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani hidup yang singkat ini, ada yang menganggap bahwa beramal yang paling baik adalah puasa. Ada yang menganggap bahwa beramal yang paling mulia adalah haji. Ada pula yang berpikiran bahwa beramal yang paling agung adalah berzikir. Dan ada pula yang mengatakan menghatamkan Al-Quran. Maka kami sampaikan melalui mimbar yang sangat mulia ini, tidak ada amal yang lebih baik dan lebih utama daripada amal yang semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan khatamkan Al-Quran karena Allah, silakan berpuasa karena Allah, silakan melaksanakan salat sunnah pun karena Allah, karena semua itu akan menolong turunnya rahmat Allah. Namun yang paling penting dan harus kita garis bawahi adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yudkhilal jannata ahadakum amalihi. Kalian masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena khataman Qur'anmu. Kau masuk surga bukan karena puasamu. Kau masuk surga bukan karena infak, zakat dan sedekahmu. Betapa kau tak sadar diri, tak tahu diuntung. Ingin menebus surga Allah hanya karena bacaan Qur'anmu. Kau ingin menebus surga Allah hanya karena zakat, infak dan sedekahmu. Sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau pun masuk surga bukan karena amalmu? Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku. Illa ayatagammadani Allahu birahmati, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran akan turun rahmat Allah. Mendengarkan bacaan Al-Quran akan turun rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, kamu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa salat? Karena di dalam salat pun kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku. Mengapa kita pun harus banyak bersedekah? Karena dengan sedekah pun akan mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Hanya orang-orang yang berkasih sayang kepada saudaranya sajalah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di atas langit akan menyayangimu. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat untukmu. Adapun orang yang hatinya kasar, orang yang hatinya tak ada rasa peduli terhadap saudaranya, Nabi mengatakan tak ada iman di dalam hatinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadirin, kalau kita puasa orang tidak marah. Kalau kita melaksanakan haji dan umrah orang pun tidak marah. Kalau kita banyak-banyak menghatamkan Al-Quran, orang pun tidak marah. Begitulah orang yang soleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa maulana wa habibina, kekasih kita, orang yang paling kita cintai. Tidak ada orang yang marah dengan dia. Abu Jahal tidak marah, Abu Lahab tidak marah. Akan tetapi ketika beliau mulai menyinggung yang munkar, disitulah baru mereka marah. Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini bukan karena banyaknya puasa sunnah kita, bukan karena banyaknya salat sunnah yang kita kerjakan, bukan karena masjid megah dan indah yang kita bangun, bukan, hadirin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat terbaik. Kapan kita dikatakan umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita ajak orang berbuat baik, ketika kita cegah orang berbuat munkar. Banyak orang yang sanggup mengajak orang kepada kebaikan. Mari kita salat berjamaah. Banyak orang yang sanggup menggerakkan lidahnya. Mari kita berinfak membangun masjid. Akan tetapi tak banyak orang yang berani mencegah kemunkaran. Maka ikutilah ulama. Ulama yang mengikuti gerak para nabi. Nabi-nabi tidak meninggalkan emas, perak, dinar dan dirham. Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggalkan istana yang megah.
tapi yang beliau tinggalkan adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ulama yang mana? Apakah ulama yang sering tampil di televisi? Ataukah ulama yang punya jabatan? Atau apakah ulama yang penuh dengan kemewahan? Ikutilah ulama yang tidak takut mengatakan ini batil, ini munkar. Inilah sunnah para rasul. Bukankah Musa alaihissalam pada awalnya adalah sangat disayang oleh Fir'aun? Musa sangat dicintai oleh Fir'aun dan tinggal di istana Fir'aun. Dia dibesarkan oleh Fir'aun, istri Fir'aun yang membesarkan Musa. Ketika dia menemukan ada sosok bayi di dalam sebuah peti kayu yang hanyut di sungai Nil, inilah anak yang mungkin dikirimkan Tuhan untukku, dan lalu dibesarkannya. Lalu kapan masanya Fir'aun marah kepada Musa? Ketika Musa mulai mengungkit-ungkit tentang kekuasaan, ketika Musa mulai berbicara tentang kemunkaran, disitulah baru Fir'aun marah kepada Musa. Begitu juga yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. 40 tahun lamanya tidak ada yang pernah marah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang pernah mengusiknya. Bahkan ketika ditanya siapa Muhammad, maka mereka sepakat akan berkata Al-Amin. Dia adalah orang yang paling jujur. Dia adalah orang yang paling dapat dipercaya perkataannya. Dia adalah orang baik. Akan tetapi ketika beliau mulai berkata semua manusia sama, la yakhtalifuna bainal arabi wal azam, tak ada beda antara orang Arab dan non Arab. La yakhtalifuna bainal abyad wal aswad, tak ada beda antara kulit putih dan kulit hitam. Barulah mulai mereka marah. Abu Jahal marah, Abu Lahab marah. Kalau kukatakan di balik bukit ini ada pasukan tentara musuh yang akan menghancurkan kota Mekah, apakah kalian percaya? Semua mereka sepakat mengatakan, sodaqnaka, kami percaya. Kalau kukatakan bahwa di belakang ini, di belakang bukit Jabal Abi Qubais yang besar di kota Mekah ini, ada musuh yang akan menghancurkan, meluluh lantakkan kita, apakah kalian percaya? Semua mereka mengatakan, kami percaya, karena kami tidak pernah mendengar sesuatu apapun dari lisanmu kecuali itu pasti kebenaran, pasti itu kejujuran. Baik, kalau kukatakan bahwa Jibril sudah turun kepadaku dan aku menerima wahyu sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus di muka bumi ini, apakah kalian percaya? Disitulah baru Abu Lahab bangkit marah. Alihadza jama'tana, apakah hanya untuk perkara ini engkau kumpulkan kami di sini ya Muhammad? Celakalah engkau ya Muhammad. Hadirin, 13 tahun Nabi kita penuh dengan penderitaan, caci maki, sumpah serapah, kriminalisasi, dikatakan sebagai syair, tukang sihir, dikatakan sebagai kadzab, tukang pendusta, dikatakan sebagai asatirul awwalin, dongeng nenek moyang. Tapi semua itu tak menggetarkan hatinya. Darah itulah yang mengalir di dalam diri ulama ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada saat ini. Dua yang ia warisi, bukan sekadar mewarisi Al-Qur'annya, bukan sekadar mewarisi sunnahnya, akan tetapi juga mewarisi darahnya. Darah itulah yang menyala bagaikan api dalam sekam. Dia tidak pernah mati. Dia pantang melihat kebatilan. Dia tak suka melihat kemunkaran. Maka dia lawanlah, dia perangilah kemunkaran dan kebatilan itu, walaupun resikonya nyawanya dan keluarganya terancam. Yang lain boleh dia. Akan tetapi ada saudara kita yang mengatakan ini bukan kerjaan ulama. Ulama itu kerjanya nulis kitab. Ini bukan tugas ulama. Ulama itu hanya berceramah, bukan berkoar-koar di pinggir jalan turun mengajak orang kalayak ramai. Ulama adalah orang yang menenangkan umat di dalam masjid. Hadirin, kalaulah yang berbicara ini adalah orang lain, maka tidak ada masalah. Akan tetapi apabila yang mengejek ini adalah saudara kita sendiri, yakni saudara seiman, orang-orang yang mestinya memberikan semangat, orang-orang yang mestinya memberikan motivasi, tetapi malah menjatuhkan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Hadirin, akan tetapi seperti itulah orang yang mewarisi para nabi. Engkau belum dikatakan pewaris para nabi sebelum merasakan 3 perkara. Kawan yang berubah menjadi lawan, orang yang tadinya memuji menjadi mencaci, dan musuh yang semakin menggila terhadapmu. Ketika engkau sudah menemukan itu, barulah engkau akan merasakan manisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah perasaan takut di hati mereka?
Tidak ada hadirin. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak pernah merasa takut, walahum yahzanun, mereka tak pernah merasa sedih. Apa yang harus ditakutkan? Apakah takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan nama besar, takut kehilangan umat, takut kehilangan pangkat? Itu semua kecil bagi mereka hadirin. Lebih kecil daripada sehelai sayap nyamuk, lebih kecil daripada tapak kaki semut yang hitam, lebih kecil daripada butiran-butiran debu. Karena balasan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala sudah nampak di pelupuk mata mereka. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan," adakah orang yang lebih baik perkataannya, "mimman da'a ilallah," daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada mazhab, bukan mengajak kepada golongan. Ud'u ila sabili rabbika, ajak orang ke jalan Tuhan, ajak orang ke jalan Allah. Kalau kau ikut suara orang kebanyakan, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut suara orang kebanyakan di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ada sebuah ungkapan, opini publik. Tidak ada opini publik. Yang ada hanyalah opini yang dipublikasikan. Begitulah kata Winston Churchill, seorang tokoh Inggris. Tidak ada opini publik. Yang ada hanyalah opini yang diulang berkali-kali pagi, petang, siang, dan malam. Perdengarkanlah kebatilan itu di telinga rakyatmu, sampai mereka menyangka bahwa yang batil ternyata hak dan yang hak ternyata batil. Begitulah kata Hitler. Maka jangan heran apabila kata-kata kafir itu dipakai dan diterapkan. Orang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kita akan tetap berada pada yang hak dan mereka berada pada yang batil. Kita tidak pernah heran hadirin. Kenapa? Karena memang dunia ini, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, memanglah isinya yang hak dan batil. Aku tak pernah khawatir dengan yang batil, kata Sayyidina Ali. Aku tak pernah takut dengan yang hak itu diinjak. Karena dunia ini memang tempat yang hak dan batil. Nanti di surga yang ada hak saja, tak ada yang batil. Nanti di neraka yang batil saja, tak ada yang hak. Dunia adalah tempat yang hak dan batil. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah, kata Sayyidina Ali, bukan yang hak dan batil itu. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika yang batil merajalela, orang yang benar, orang yang lurus, orang yang alim, dia diam sehingga orang yang batil itu merasa benar. Hadirin, hari ini banyak yang terwujud. Banyak orang yang benar, tetapi dia hanya diam. Tetapi dia hanya diam saja. Dan yang batil merasa benar. Batil, batil, batil. Akhirnya merasa itu kebiasaan yang dibenarkan. Maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkanlah yang benar itu benar, warzuqna tiba'ah, bukan sekedar tahu itu benar, tapi berikan kami kekuatan untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batila, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah salah, warzuqna tinabah, bukan hanya sekedar tahu bahwa itu salah, tapi berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Hadirin, dulu semua orang mengatakan Tauku Umar itu penjahat. Dulu semua orang mengatakan Sultan Hasanuddin itu pemberontak. Dulu semua mengatakan Imam Bonjol melawan. Dulu semua mengatakan Pangeran Diponegoro adalah orang yang melawan pemerintah. Akan tetapi begitu kebenaran itu ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan nyata. Mana Belanda dulu yang jahat, mana orang munafik yang bekerja sama dengan penjajah, semuanya hilang ditelan sejarah. Sedangkan sampai saat ini orang-orang masih mengenal mereka-mereka yang dulu disebut dengan pemberontak, mereka-mereka yang dulu disebut dengan melawan pemerintah, mereka-mereka yang dulu disebut dengan penjahat. Gambar foto mereka ditulis dengan tinta emas, dipajang di dinding-dinding sekolah, dan anak-anak kita tahu, anak-anak sekolah tahu, inilah para pahlawan kami, inilah Sultan Hasanuddin, inilah Pangeran Diponegoro, inilah Tuanku Imam Bonjol, inilah Tauku Umar, inilah ulama-ulama kami yang meneriakkan takbir, yang meneriakkan Allahu Akbar untuk memperjuangkan negeri ini. Walaupun saat ini kata takbir sering diopinikan, diidentikan dengan teroris, diidentikan dengan kaum radikal ekstremis. Namun kelak sejarah akan membuktikan hadirin, yang sampah akan hilang. Fa amma zabadu fayadhhabu jufa, yang sampah akan hilang, tapi yang bermanfaat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard, yang bermanfaat akan tetap tegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari musim berubah. Hari berganti hari musim berubah. Hari berganti hari musim berubah. Tempatnya itu-itu juga. Isi dunia pun itu-itu juga. Nama saja yang berganti, hari saja yang berubah. Tapi yang hak dan batil
itulah dua pilihan. Tinggal kita memilih apakah kita akan yang mengikuti yang hak ataukah kita akan mengikuti yang batil. Yang paling menyedihkan adalah hadirin, ketika yang hak itu sudah tampak dan yang batil pun telah nyata, namun orang masih juga bingung mana yang hak dan mana yang batil. Bila yang batil itu sudah nyata dan hak sudah nampak, namun kita masih bingung juga, berarti kita sudah masuk ke dalam golongan summun bukmun, peka, tuli, bisu, buta, fahum la yaqilun. Mereka tak mampu lagi berpikir, fahum la yarji'un. Mereka tak mampu lagi melihat mana tempat kembali. Yang pertama kali buta bukanlah mata kepala kita hadirin, namun yang pertama kali buta adalah khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati buta, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim gishawah, mata tertutup. Mata ditutup oleh selaput, hati terkunci, telinga tersumbat, maka komplitlah penderitaan. Saat itu kita hidup kata orang, saat itu kita bernyawa kata orang, tapi kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut belum menjemput nyawa kita, tapi kita sudah mati. Sebenarnya kita adalah mayat-mayat yang berjalan. Apakah yang harus kita takutkan? Apakah takut miskin? Takut susah? Takut melarat? Takut kehilangan jabatan? Padahal ketika semua itu sudah tiba masanya, kita tidak akan ditanya tentang anak-anak kita. Kita tidak akan ditanya tentang harta kita. Wala tamutunna, jangan engkau mati illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Kita tidak akan ditanya tentang jabatan yang kita rebut sampai agama kita dijual. Engkau tidak akan ditanya tentang anak istrimu yang sampai kau halalkan segala cara hanya untuk membahagiakan mereka. Tapi kebahagiaan itu tak kunjung juga kau dapatkan. Hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir. Manisnya minuman, enaknya makanan, nikmatnya kehidupan. Hanya sebatas sampai malaikat maut tiba menjemput kita. Setelah itu, kita hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Sampai masanya kita akan tiba. Sampai mati, sudah lama cacing tanah itu menanti kita. Menantikan kita tiba. Dan pada akhirnya, kita akan datang juga. Dan kita akan menjadi santapan cacing tanah. Mata kita akan menghitam, membusuk. Perut akan meletup, perut akan membusuk. Usus-ususnya akan dimakan cacing tanah. Lalu kemudian nama kita hanya akan menjadi kenangan semata. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ketika di kali kuburan tidak ada akan yang tersisa kecuali hanya ujung tulang belakang saja. Dan itulah kelak yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita akan hidup hadirin, kita akan tegak di hadapan Allah. Seandainya kita hewan, maka kita akan bangkit sebagai hewan, dan setelah itu akan dikatakan kepada semua hewan, kunu turaba, jadilah kau menjadi tanah. Maka semua binatang akan berubah menjadi tanah. Dan saat itu orang-orang kafir akan berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku juga menjadi tanah, andai aku adalah dulu binatang, tentu hari ini aku akan menjadi tanah dan tidak akan ada lagi penderitaan setelah ini. Namun sayangnya kau bukan binatang. Dulu kau pernah menerima jabatan, menerima amanah, tapi kau sia-siakan. Maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang pernah diberikan Allah dulu, engkau pura-pura tidak tahu kebenaran. Engkau diam ketika kebenaran diinjak-injak. Engkau diam ketika orang yang menyuarakan kebenaran dihina, dilecehkan, diremehkan, dikriminalisasi. Engkau hanya diam saja. Apa kata Abu Ali Ad-Daqqah hadirin? As-sakitu 'anil haq. Orang yang diam ketika melihat kebenaran diinjak-injak, syaitanu akhras. Sesungguhnya dia adalah setan yang bisu. Imam Nawawi mengutip itu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kalau kau tak sanggup berbicara untuk mencegah, paling tidak kau jangan ikutan-ikutan menggonggong bersama anjing-anjing kilabunar hanya untuk menyuarakan suara kekafiran, suara kebatilan. Paling tidak kau diam, lawan dengan hatimu. Man ra'a minkum munkara, kalau kau melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Tolonglah agama Allah ini dengan tanganmu. Akan tetapi aku tidak sanggup menolong. Aku takut dipecat, aku tidak makan, aku takut anak istriku tidak ternafkahi, aku tak sanggup mencegah dengan tanganku. Maka fabi lisanihi, rubahlah dengan lisanmu. Tolong agama Allah ini dengan lisanmu. Tolong orang-orang yang menyuarakan kebenaran dengan lisanmu. Apabila masih tidak sanggup juga, fabi qalbi, dengan hatimu. Kau tahan dirimu, jangan sampai kau ikut-ikutan, karena sampai pada masanya engkau tidak akan tahan menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في يمن. اللهم انصر إخواننا في أوغور. اللهم انصر إخواننا في روهينيا. اللهم انصر إخواننا في إندونيسيا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وكل زمان. اللهم قوي إيماننا وقوي إسلامنا وقوي إحساننا وقوي أخوة الإسلامية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الذين يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.